Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaros Hayuni. Nomor induk mahasiswa saya 2892150070. Saya dari Prodi Manajemen B Malam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas performa tes mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Materi yang akan saya bahas dalam video kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep dasar pengambilan keputusan, yang kedua ada skala pengukuran pengambilan keputusan, dan yang ketiga ada metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya mari kita bahas ketiga materi tersebut. Yang pertama materi konsep dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat data yang dikumpulkan dan disimpan untuk menghasilkan berbagai sistem informasi manajemen, yang mana kemudian menghasilkan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk proses pengelolaan dalam organisasi agar tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Pengambilan keputusan ini adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan. Tahapan dalam pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pemahaman. Tentunya adalah menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, ada tahap perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Dan yang ketiga, ada pemilihan, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Dalam proses ini yaitu memilih tindakan yang paling tepat dan baik untuk menentukan atau mengambil suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan yang pertama adalah pemahaman dan perumusan masalah. Setelah kita memahami dan merumuskan masalah yang ada atau yang akan kita hadapi, tentulah kita mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah kita mengumpulkan dan menganalisis data-data, tentunya kita akan mengembangkan alternatif. Dari tindakan yang kita temukan, kita mengembangkannya menjadi beberapa bagian. Biasanya di sini itu kita kelompokkan mana data-data yang akan kita ambil. Selanjutnya, sifat pengambilan keputusan. Sifat pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bersifat tertutup dan yang kedua ada bersifat terbuka. Pengambilan bersifat tertutup. Pengambilan bersifat tertutup ini dianggap yang pertama mengetahui semua alternatif dan akibat atau hasil masing-masing alternatif. Yang kedua, mempunyai suatu metode seperti aturan, hubungan, dan lain sebagainya yang memungkinkan membuat urutan alternatif yang lebih disukai. Yang ketiga adalah memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu seperti keuntungan, volume penjualan, ataupun kegunaannya. Yang kedua ada bersifat terbuka. Pengambilan keputusan bersifat terbuka ini dianggap yang pertama tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil. Yang kedua, melakukan penyelidikan secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang memuaskan tingkat keinginannya. Selanjutnya tentang skala pengukuran. Skala pengukuran ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Skala nominal. Skala nominal ini adalah skala pengukuran yang paling sederhana di antara 3 skala yang lainnya. Skala nominal ini digunakan untuk memberikan kategori saja. Dalam suatu objek, biasanya skala nominal ini objeknya digolongkan dengan simbol ataupun angka yang dipakai untuk memberikan identitas suatu kelompok tertentu dan bersifatnya kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Skala ordinal ini bersifat kualitatif. Objek atau kategori yang ada dalam skala ordinal ini disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkatan paling rendah ke tingkatan tertinggi ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval ini mempunyai ciri-ciri seperti skala ordinal.
yang selisih dari tiap-tiap angka atau jenjang preferensinya dalam skala tersebut diketahui besarnya, dan kemudian pengukurannya dilakukan lebih teliti lagi. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini yaitu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan. Skala dalam rasio ini diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala interval yang mempunyai titik nol dan nyata. Dalam skala rasio ini, perbandingan dari setiap titik pada unit pengukuran adalah bebas. Selanjutnya, metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan ini ada konsep riset operasi, aplikasi riset operasi, dan model riset operasi. Pengambilan keputusan secara kuantitatif ini adalah serangkaian asumsi yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Dapat berupa persamaan, analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program untuk komputer tersebut. Tujuan utama dari setiap aplikasi riset dalam metode kuantitatif ini yaitu adalah untuk mencapai optimalisasi hasil dari kemungkinan perencanaan yang dibuat. Ciri-ciri dari riset operasi dalam pengambilan keputusan ini yang pertama, terpusat dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, penggunaan model matematik. Yang keempat, efektivitas ekonomi. Yang kelima, bergantung pada komputer. Yang keenam, pendekatan tim. Dan yang terakhir adalah orientasi sistem. Yang pertama ada tahapannya yaitu diagnostik masalah. Tentulah sebelum kita memecahkan suatu masalah yang akan kita pecahkan atau suatu permasalahan yang akan kita cari di riset operasi ini, yaitu tentunya yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah kita identifikasi, barulah kita bisa merumuskan masalah tersebut. Merumuskan masalah ini yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang sedang terjadi dan dihadapi perusahaan ataupun organisasi. Setelah kita merumuskan masalah, kita dapat membuat modelnya. Pembentukan model ini yaitu modelnya matematika yang mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model ini dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output, serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif. Yang keempat ada analisis model. Setelah kita buat model tersebut dalam bentuk matematik, kita akan menganalisisnya. Menganalisisnya ini menggunakan alat analisa dalam riset operasi, dengan tujuan agar permasalahan tersebut tentunya dapat terpecahkan. Kombinasi nilai yang paling baik biasanya diatur oleh komputer. Bagi pencapaian tujuannya merupakan penyelesaian dari masalah. Yang kelima ada implementasi penemuan, yaitu melaksanakan keputusan sesuai apa yang sudah dibuat oleh pembuat keputusan. Tahapan ini menjadi pembuktian apakah keputusan tersebut memberikan kepastian masalah dapat diselesaikan dengan baik atau juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Model riset. Model riset ini terbagi menjadi dua, ada normatif dan deskriptif. Normatif ini adalah menggambarkan apa saja yang seharusnya dilakukan, yang digunakan untuk membantu manajer dalam penyelesaian keputusan terbaik. Sedangkan deskriptif ini yaitu menggambarkan segala sesuatu bagaimana adanya, membantu manajer dalam mengambil keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah, tetapi saran apa saja untuk menyelesaikan masalah tersebut masih dapat diubah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video dan materinya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.